Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Sa'a dengan NIM 2103096084. Saya akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pengertian berbahasa Indonesia yang baik. Bahasa yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi komunikasi, bisa formal ataupun non-formal. Misal, dalam komunikasi di pasar, maka penggunaan bahasa Indonesia dikatakan baik ketika si penutur menggunakan bahasa Indonesia ragam santai. Begitupun sebaliknya, jika dalam forum resmi, maka bahasa Indonesia yang digunakan adalah bahasa Indonesia ragam resmi. Tujuannya agar informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh orang lain. Berbahasa yang baik tidak selalu harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia atau kebakuan bahasa Indonesia. Berbahasa Indonesia yang benar. Bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa Indonesia, meliputi kaidah tata bahasa, kaidah ejaan, dan kaidah pembentukan istilah. Dalam kaidah tata bahasa dibagi menjadi dua, yaitu bahasa tulis dan bahasa lisan. Bahasa lisan disampaikan secara langsung dan bisa direspon langsung dengan yang bersangkutan. Sedangkan bahasa tulis disampaikan melalui tulisan dan menunggu beberapa waktu untuk menunggu respon. Berbahasa Indonesia yang benar mengacu pada situasi formal yang menuntut penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Berbahasa Indonesia yang benar harus sesuai dengan kaidah bahasa atau kebakuan bahasa. Jadi, berbahasa Indonesia yang baik dan benar adalah penggunaan bahasa yang sesuai dengan konteks pemakaian situasi dengan memperhatikan kaidah bahasa Indonesia. Contoh berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Percakapan antara guru dengan siswanya. Pak guru bertanya, "Rino, apakah kamu sudah mengerjakan PR?" Rino menjawab, "Sudah saya kerjakan, Pak." Pak guru berkata, "Baiklah kalau begitu, segera dikumpulkan." Rino, "Baik, Pak, terima kasih." Ada istilah berbahasa yang baik tetapi tidak benar. Maksudnya adalah jika kita berbicara yang menurut kita baik, tapi belum tentu susunan atau ejaan bahasa Indonesianya benar. Begitupun sebaliknya. Jika bahasa yang kita gunakan sudah benar, tetapi dalam ucapan yang kasar, berarti bahasa tersebut tidak digunakan dengan baik. Contohnya, percakapan di kantin sekolah. Siswa, "Bu, kopi 1, gulanya dikit aja." Ibu kantin, "Pakai susu?" Siswa, "Nggak usah." Ini termasuk contoh berbahasa yang baik tetapi tidak benar. Karena dalam kata ada yang tidak menggunakan kata yang baku, yaitu pada kata ndak. Selanjutnya, berbahasa yang benar tetapi tidak baik. Maksudnya adalah jika kita sudah menggunakan bahasa yang benar tetapi mengucapkannya dengan ucapan yang kasar, berarti bahasa tersebut tidak digunakan dengan baik. Contohnya, percakapan yang terjadi di pasar antara penjual dan pembeli. Pembeli, "Bu, berapakah harga 1 kilo daging sapi?" Penjual, 100.000. Pembeli, "Bolehkah saya menawar 85.000? Ini termasuk contoh berbahasa yang benar tetapi tidak baik karena si penjual sudah menentukan harga 1 kilo daging sapi adalah 100.000, tetapi pembeli
menawar dengan harga 85.000. Kesalahan umum dalam bahasa Indonesia atau kesalahan yang sering terjadi dalam penulisan atau penggunaan bahasa Indonesia. Contohnya, di spasi makan atau dimakan, olahraga atau olah spasi raga. Banyak yang tidak bisa membedakan kapan di harus disambung atau dipisah. Cara mudahnya untuk membedakan yaitu mengetahui kelas kata yang dipakai. Penggunaan awalan di harus disambung apabila di sebagai kata kerja atau imbuhan, contohnya dimakan. Sedangkan jika di sebagai kata depan yang menunjukkan tempat, maka harus dipisah. Contohnya di spasi Jawa Tengah. Adapun kata olahraga, antara kata olah dan raga tidak boleh ada spasi. Jadi, penulisan olahraga harus disambung. Untuk melihat penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, meliputi 6 aspek, yaitu 1. Tata bunyi atau fonologi. 2. Tata bahasa atau kata dan kalimat. 3. Kosakata. 4. Ejaan. 5. Makna. 6. Kelogisan. Bahasa Indonesia dikatakan baik dan benar apabila tuturannya sudah sesuai dengan kriteria. Kriteria yang dimaksud di sini adalah tuturan baik secara lisan maupun secara tulis, sesuai dengan kaidah yang berlaku dan sesuai dengan situasi kebahasaan yang dihadapi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.